mengering, dia melihat seperti ini ya Sobat Horor. Dia melihat tubuhnya kayak aduh arwahku keluar, teman-temannya hilang semua ya, di area tendanya kan ada 3 gitu Sobat Horor. Terus tiba-tiba di depan dia lihat seperti bayangan sedang berdiri di depan dia Sobat Horor. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander. Kali ini di sesi lesehan horor. Di mana sesi lesehan horor ini seperti biasa saya akan berbincang-bincang dengan kalian tentang hal atau peristiwa yang di luar nalar manusia yang pasti berbau dengan horor. Oke, jadi kali ini saya mendapatkan sebuah informasi atau mendapatkan sebuah cerita dari salah satu sobat horor yang ada di Instagram sebetulnya, dan dia minta untuk dirahasiakan namanya. Saya akan kasih tahu nih chattingannya seperti ini. Nah sobat horor, jadi dia itu mencoba untuk bercerita kepada saya tentang pengalamannya mendaki Gunung Semeru. Gunung Semeru adalah gunung yang paling tinggi di Pulau Jawa sobat horor ya, dan sangat kental dengan hal-hal yang berbau dengan mistis. Pengalaman dari dia itu benar-benar ketika saya membaca itu benar-benar membuat bulu kuduk merinding banget sobat horor. Ini pasti dijamin merinding banget karena pengalaman dia yang pertama kali mencoba ngecamp di gunung dan berakhir sangat tidak menyenangkan sobat horor. Karena di expect kita sebagai pendaki gunung ya, di mana-mana ketika kita ngecamp pasti ingin berakhir dengan bahagia dong ya, happy ending, kita melihat puncaknya Mahameru ya. Kalau di Semeru kan puncaknya Mahameru sobat horor ya. Tapi kali ini salah satu sobat horor berakhir dengan tidak enak sobat horor, karena dia harus berhadapan dengan penunggu dari Gunung Semeru. Wah, seperti apa sobat horor ya. Jadi saya akan memulainya ya, bercerita tentang pengalaman pribadi, pengalaman kisah nyata dari salah satu sobat horor yang tidak mau disebut namanya. Berawal dari sebuah kota kecil yang berada di Jawa Tengah, yaitu di Bumi Ayu sobat horor ya. Dia berlima datang ke sebuah lokasi yang ada di Jawa Timur ya, yaitu di pos, atau untuk dalam arti itu di pos pemberangkatan. Jadi mereka datang berlima ya, kita nggak bisa sebut namanya, pokoknya si A, si B, si C, si D, si E sobat horor ya. Tapi ada 2 cewek dan 3 cowok ya, 2 cewek dan 3 cowok. Dan salah satu 3 cowok ini ada salah satu sobat horor yang dia tuh berusia sekitar 19 tahun pada saat itu. Nanti kejadian itu tuh terjadi pada tahun 2016 lalu sobat horor, berarti sekitar 7 tahun yang lalu ya, di bulan ini, bulan-bulan seperti ini, di bulan-bulan April Mei ini katanya sobat horor. Dimana pada saat itu semuanya ini berlima ini itu first time banget untuk mendaki Gunung Semeru. Gila sih, maksudnya kalau orang mikir nalar, orang pertama kali ngecamp pasti kan cari tempat ngecamp yang mungkin dalam arti bisa dijangkau ya, kayak mungkin masih Gunung Prau yang masih pendek nggak tinggi, malah langsung pertama kali first time ke gunung paling tinggi di Pulau Jawa, Gunung Semeru gitu ya. Oke, jadi pengalaman yang sangat pahit itu sudah terjadi malah ketika dia berjalan dari Bumi Ayu menuju ke Kabupaten Malang sekitar 8 jam. Itu awal-awal dia udah gak enak sobat horor. Katanya dia itu katanya sudah dilihatin hal yang gak enak, yaitu di pos 1 di Ranupani ya, Ranupani. Di pos 1 tersebut dia melihat seperti sosok hitam di belakang, kan ada kayak bangunan gitu kan ya, di belakang tuh kayak ada sosok hitam. Itu sobat horor itu dia melihat ada kayak sosok hitam yang menuju ke arah bawah gini. Seakan-akan katanya dia itu menyuruh dia tuh untuk kembali pulang pada saat itu. Mungkin karena dia adanya kayak alah, mungkin lagi halusinasi dia sendiri, mungkin karena dia kecapean atau gimana, dia tetap naik maksa sebetulnya dari Ranupani tersebut. Otomatis dia naik sampai akhirnya dia itu menemukan sebuah tempat, yaitu Ranukumbolo ya. Di pos tersebut memang sangat indah banget karena di depannya itu danau luas banget dan kita boleh ngecamp di situ sebetulnya. Tapi kalau kata sobat horor ini, ketika sudah sampai di sana, yang harusnya ketika kita ekspektasi udah datang ke sebuah lokasi tersebut, otomatis kan
wah gila keren banget nih Ranu Kumbolo ini, danau indah, gila danau di tengah-tengah gunung, keren gitu kan. Tapi yang diekspektasi dia, yang dia rasakan itu tidak sama. Ekspektasi dia ketika datang ke sana kan indah, keren, tapi yang dia rasakan adalah bahkan sebaliknya sebetulnya. Dia merasakan seperti tertekan hawanya. Dia merasakan seperti kayak panas dingin dan seperti banyak dari berbagai sudut itu yang melihat ke arah dia sebetulnya. Dan di sini aku juga pernah ngerasain hal seperti ini dan itu emang nggak enak banget gitu sebetulnya. Entah dia itu nggak tahu, dia tuh ngerasa janggal gimana, kok kayak nggak enak banget ya, harusnya sampai sini kok kayak enak ya. Teman-temannya tuh kayak have fun aja, ada yang pada foto, ada selfie, ada yang mungkin ngerekam momen abadi mereka ya, ngerekam atau gimana, dokumentasi. Tapi dia sendiri tuh kayak diem aja, dia ngerasa kayak gak enak gitu, kayak orang gimana, dibilang sakit gak sakit, dibilang seneng gak seneng, dia diem aja gitu. Akhirnya dia coba ngikutin alur aja sebetulnya, ngikutin apa aktivitas yang mereka berlima lakukan. Selepas itu mereka sampai ke sana itu sekitar sangat sore ya, jam 5, jam 4. Akhirnya mereka memutuskan untuk ngecamp daripada mereka melanjutkan lagi kan, takutnya kan malam-malam jalan ada cewek 2 kan bahaya sebetulnya. Mereka tuh coba untuk ngecamp nih. Ketika mereka ngecamp itu masih wajar-wajar aja ngecamp. Terus habis itu kan biasa kalau ngecamp malam-malam itu adalah membuat api unggun ya, seru banget kan, buat api unggun. Terus ada yang gitaran lah, barbekyuan lah, masak-masak lah, masak mie atau masak apapun itu, karena itu adalah hal yang wajar yang dilakukan oleh para pendaki ketika malam hari. Kemudian, nah salah satu sobat horor ini, dia itu ngerasa bahwa ngelakuin aktivitas apapun itu kayak malas, ngelakuin aktivitas ini tuh malas, ngelakuin aktivitas itu tuh malas gitu kan. Akhirnya dia mencoba untuk memejamkan matanya sebetulnya, alias tidur ya. Mau apa-apa, aku gak enak hawanya. Mau ini gak enak, mau itu gak enak, semuanya serba gak enak. Daripada aku kayak gini, lebih baik aku tidur aja deh. Semoga aja ketika bangun nanti lebih enak lagi. Ketika dia tertidur, tiba-tiba kurang lebih katanya ya 1-2 jam dia terbangun. Dia mendengar seperti ada orang gitaran, kayak ketawa-ketawa gitu kan, teman-temannya. Dia mendengar seperti itu kan di depan tenda tersebut. Kemudian dia mencoba membuka tenda. Dia dibuka tendanya. Oh iya bener, teman-temannya ada yang lagi pada selfie, ada yang lagi pada gitaran, ada yang lagi masak apa gitu kan. Kemudian dia datang nih, duduk di sebelahnya temennya, pria ya, si B. Intinya kan si A dia, si B temennya, si C temennya, si DE itu, yang DE itu berarti cewek ya, BC itu temennya yang cowok. Dia duduk di sebelah yang lagi masak. Dia bilang, masak apa kamu, gini. Gak didengerin sebetulnya. Dia ngomong celetuk itu gak didengerin sama sekali. Kemudian dia kayak, masak apa, ditepuk budak temennya itu kan, ditepuk. Masak apa kamu, gini, kamu sombong banget, dia ngomong gitu kan. Kemudian dia juga nggak denger gitu kan, ini gimana sih, budak gitu kan ya. Nggak tahu lah, mungkin dia emosi, marah gitu kan, memancarkan kemarahannya. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali tidur lagi ya, karena udah mutung atau emosi sebetulnya. Dia kembali tidur lagi sebetulnya. Lepas kembali tidur lagi, kemudian alangkah kagetnya sebetulnya. Inilah yang membuat bulu kuduk saya merinding. Ketika dia membuka tenda, kalian tahu, dia melihat badan dia sendiri sedang tertidur. Wah, anjir gila. Itu kan aku sendiri. Loh, kenapa aku berdiri di sini? Kenapa aku lagi tertidur? Ini apa sih? Kenapa sih aku? Tidak merinding sebetulnya, sumpah. Berarti dia itu jiwanya itu seperti terlepas dari badannya sebetulnya. Dia merasakan, wah, aku sadar tapi aku melihat tubuhku sedang tertidur. Nah, di sini sudah ada kejanggalan. Kenapa hal ini terjadi sebetulnya? Kemudian dia langsung kayak panik. Panik, siapa yang nggak panik sebetulnya? Pasti panik banget sebetulnya. Setelah dia merasakan bahwa wah, dia tuh benar-benar bingung banget, dia harus ngapain. Dia melihat tubuhnya terbaring, dia melihat seperti ini ya sebetulnya. Dia melihat tubuhnya kayak aduh, arwahku keluar, teman-temannya hilang semua ya di area tenda. Tendanya kan ada 3 gitu sebetulnya. Terus tiba-tiba di depan dia lihat seperti bayangan sedang berdiri di depan dia sebetulnya.
Woi, siapa itu? Kamu bukannya yang tadi ada di bawah ya? Kenapa kamu ngikutin aku? Mau apa kamu sebenarnya? Hah? Mau apa kamu sebenarnya? Aduh, tolong. Dia sosok hitam itu dari jauh dia semakin mendekat, seakan-akan ingin menghampiri dirinya. Dia langsung melihat bahwa wah, itu malaikat pencabut nyawa. Dia langsung berpikir seperti itu. Kemudian dia lari sebetulnya, dia lari gitu. Ketika dia lari, ya teman-temannya nggak ada yang lihat dia karena ya memang dia itu yang dirasakan adalah arwahnya keluar sebetulnya. Ya, dia lari terbirit-birit, lari emang bener sosok hitam itu mengejar dia sebetulnya dan nggak berhenti-henti. Dan itu kalian bisa bayangin itu bener-bener kayak ada di film-film sebetulnya. Kemudian dia sampai berhenti di sebuah pohon besar di tepi danau. Ya karena kalian tahu bahwa Ranu Kumbolo kan adalah sebuah danau ya, kayak danau di tengah gunung. Ada pohon besar, dia berhenti di situ. Kemudian dia bingung dia harus kemana lagi. Sosok hitam itu tetap terus mengejar dia. Akhirnya dia itu mendapat sebuah bisikan. Kayak bisikan tapi katanya dia tuh mendengar menggunakan bahasa Jawa Timur. Dia nggak ngerti ngomong apa, intinya tuh kayak berdoa. Dia mau doa, nyebut gitu loh. Wah, suara apa itu? Tolong saya, tolong. Berdoalah, maka kamu akan selamat di sini. Berdoa? Woi, siapa kamu, woi? Kenapa ada suara tapi gak ada wujudnya? Tolong. Ketika dia menyebut-nyebut gitu kan, dia mungkin dia ketakutan, dia tutup mata atau gimana. Kemudian sosok hitam itu menghilang. Dia langsung berekspektasi bahwa wah, ini sudah berakhir. Apakah saya hanya bermimpi? Dia berpikir seperti itu. Tapi kalian tahu sobat-sobat, ketika seperti itu dia melihat jadi kan dia seperti ini sobat-sobat ya. Ketika dia melihat ke sebelah kanan, di sebelah kanan dia danaunya itu tersebut. Kalian tahu apa yang dia lihat? Masalah belum selesai sobat-sobat. Dia melihat beberapa kepala mengambang di danau tersebut. Dia langsung lari terbirit-birit lagi. Gila, itu benar-benar merinding banget dalam posisi seperti itu. Dia lari ke tenda lagi sambil wah kayak nyebut terus ya Allah kayak nyebut gini kan. Dia balik ke tenda lagi gitu semua, tapi dalam kondisi setelah kembali ke tenda lagi semua sudah tidak ada, teman-teman yang hilang semua. Tendanya kan ada 3 gitu sebetulnya. Terus tiba-tiba di depan dia lihat seperti bayangan sedang berdiri di depan dia sebetulnya. Halo guys? Halo? Itu kalian? Halo? Kenapa kalian berdiri di sana? Halo? Guys, jangan nakut-nakutin guys, tolonglah. Tolong guys. Dia lihat bayangan di depan berdiri banyak banget. Ketika dibuka, teman-temannya berdiri menghadap ke arah dia dengan pandangan yang sangat sinis banget saudara. Kemudian dia seperti dikepung gitu kan ya. Wah, aduh, dikepung. Kemudian ketika sudah sampai di depan dia seperti ditampar keras banget. Buak! Keras banget. Terus dia langsung kayak dia bangun saudara. Dia bangun di saat itu. Wah, dia bangun kayak dia suka bangun gitu kan, baru sadar dia saudara. Terus dia ngomong, apa aku ngimpi? Atau gimana saudara? Kemudian dia cerita ke teman-temannya. Kalian tahu nggak? Ketika dia cerita ke teman-temannya, apa yang teman-temannya katakan? Kamu tuh kenapa sih sebenarnya? Kenapa kamu kayak orang lindur gitu? Aduh, aku gak tahu. Aku tadi tuh habis mimpi, aku tuh keluar arwahnya gitu loh. Ya aja kamu, jangan ngomong yang aneh-aneh dong. Sumpah aku gak bohong. Aku ngerasa mimpi kayak gitu. Udah. Itu kan cuma mimpi. Nggak usah dibawa panik juga. Jadi gini nih, tadi waktu lagi kamu tidur, aku tuh ngerasa seperti ada banyak sekali hal yang janggal loh. Hah? Apa itu? Jadi tadi waktu aku lagi masak dan kita lagi pada asik-asik ngobrol sendiri, tiba-tiba ada yang nepuk pundak aku. Waduh, terus apa lagi? Ya, terus tiba-tiba ada yang bisikin aku, kayak nanyain itu lagi. Itu lagi masak apa? Bener nggak? Wah anjir, kok kamu tahu? Bukannya kamu lagi tidur? Wah anjir.
Terus juga tadi aku denger suara kaki cepet banget lari ke arah sana makin jauh, dan jujur itu merinding banget sumpah. Aduh, udah, cukup. Besok aku gak mau muncak. Besok kita harus pulang, sumpah ini gak beres. Menurut kalian siapa yang suara langkah kaki cepat, terus ada yang megang pundaknya siapa? Ya jelas si A tersebut, Sobat Horor. Jadi bener dia nggak ngimpi. Arwahnya bener-bener keluar, Sobat Horor. Itu merinding gak sih? Maksudnya aneh gitu kan. Nah setelah dicari tahu kenapa hal ini terjadi cuma sama si A nih ya, sama Sobat Horor si A ini, Sobat Horor. Keesokan harinya mereka semua cancel untuk ke puncak Mahameru karena dikarenakan cuaca benar-benar lagi nggak mendukung banget, kayak ada badai gitu, dan dia memang udah trauma juga akan hal terjadi seperti itu. Mereka turun ke pos satu lagi tuh, dia cerita kepada orang-orang setempat, kenapa saya tuh seperti ini, kenapa. Akhirnya dia cerita, terus aku nggak apa-ngapain, dia bilang gitu kan, aku cuma datang ke sini, terus aku ngelihat di pos ini tuh ada sosok hitam kan menurun ke arah bawah, dia bilang gitu. Terus kamu ngapain lagi, dikerok lagi kan, dicari tahu lagi kenapa dia seperti ini gitu kan. Ternyata dia baru cerita bahwa waktu lagi perjalanan menuju ke Ranu Kumbolo tersebut, ya ke arah sebelah sini ya, ibaratkan ke arah naik tersebut, dia tuh menemani teman wanitanya kencing sebenarnya. Kayak teman wanitanya tuh kayak, yuk teman kencing yuk gini. Nah sekarang mereka semua adalah pendaki baru, belum ada pengalaman, belum tahu aturan-aturan ya. Dan ketika tersebut ternyata teman wanitanya itu sedang mengalami yang namanya haid, sebenarnya haid. Dan teman wanitanya sempat ngomong, ini aku kalian tahu ya pembalutnya itu, ini gimana ya, aku harus gimana, aku nggak ngerti gitu, mau dibuang di sini apa gimana. Nah si A ini ternyata yang nyuruh buang di sini aja udah, kenapa sih percaya sama kayak gituan. Akhirnya dibuang di situ, sebenarnya. Dan dia juga ternyata melanggar aturan-aturan yang ada di Gunung Semeru, dan itu mengakibatkan dirinya nyaris ditawan arwahnya di Gunung Semeru, sebenarnya. Wah gila sih. Cuma karena bisa seperti itu impactnya, sebenarnya. Dan memang kejadian nyata sendiri, karena memang di tahun tersebut dia pertama dan terakhir untuk mendaki gunung, Sobat Horor, katanya seperti itu. Wah gila sih. Kalau menurut kalian gimana nih, Sobat Horor, setelah mendengar cerita dari Sobat Horor A ini nih, yang jujur ini cukup merinding banget kalau saya mendengarnya. Gimana nggak merinding ya, pertama kali dia mendaki harusnya dia mendapatkan momen indah melihat puncaknya, dia malah arwahnya keluar dari badannya, Sobat Horor. Itu kan benar-benar suatu hal yang wow gitu kan. Wow. Kalau menurut kalian sendiri nih, kalian berani nggak nih mendaki gunung, apalagi Gunung Semeru ini? Karena jujur Gunung Semeru ini memang mitosnya sangat kental sekali ya. Berbagai hal-hal yang mistis yang luar biasa itu ada di Gunung Semeru ini. Dan rencana sendiri saya ingin mendaki Gunung Semeru itu sendiri, sebenarnya. Nanti lah next time lah, sebenarnya ya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Kalian udah tulis di komentar. Oke, gitu aja, Sobat Horor, untuk pengalaman dari Sobat Horor ini cukup luar biasa banget. Dan kalian, jika kalian ingin berbagi pengalaman, saya tunggu pengalaman kalian di DM Instagram saya. Nanti saya akan bacakan langsung di sesi lesehan horor ini, Sobat Horor. Intinya, kuncinya kalau di tempat-tempat seperti kayak di gunung atau di apa yang keramat-keramat, yang penting harus jaga attitude nomor 1, sopan nomor 1, Sobat Horor. Karena kita nggak tahu nih penunggunya siapa, terus habis itu aturannya seperti apa. Kita harus cari tahu dulu ya, ketika kita mendaki gunung nggak boleh apa ya, kita ikutin aja lah aturannya lah. Jangan sampai kita tuh nggak ikutin aturan, karena kalau kita melanggar aturan tersebut, ya kalian tahu lah akan terjadi seperti si A ini, sebetulnya. Ini untung dia selamat ini, karena mungkin dia bisa menyebut ya, kayak ya Allah gitu. Kalau dia nggak menyebut, dia mengikuti alur aja gimana, dia akan ke bawah terus, sebetulnya. Itu bahayanya. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton ya. Intinya saya tunggu pengalaman kalian, dan nanti saya akan bacakan di sesi lesehan horor ini. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like ya, komentar di bawah sini sebetulnya pengalaman mungkin dari kalian ya, dan share video ini jika kalian suka sama video lesehan horor ini. Oke, saya Stephanie Founder pamit undur diri. See you next video, and salam pasukan Sobat Horor. Bye bye.